Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu di kelas seni budaya. Dalam video kali ini, Ibu akan membagikan materi tentang ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Langsung saja kita simak penjelasan berikut. Materi seni budaya untuk kelas 7 kali ini adalah ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, memahami tentang teknik gerak tari berdasarkan perbedaan ruang, waktu, dan tenaga. Pada saat kita melakukan gerak, maka otomatis kita akan membutuhkan yang namanya ruang, waktu, dan tenaga. Entah itu pada saat kita berjalan maupun pada saat kita menari. Contohnya, ketika kita berjalan, berarti kita sedang melakukan gerak. Kita sedang bergerak. Nah, berjalan ini digolongkan dalam gerak wadak atau gerak wantah atau gerak natural. Gerak wadak ini tidak hanya berjalan saja. Contoh lainnya pada saat kita berolahraga atau pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan gerak wadak atau wantah atau gerak natural. Saat kita berjalan, terkadang kaki kita akan melangkah dengan lebar maupun sempit. Itulah yang disebut dengan ruang. Saat kita terburu-buru, seringkali langkah kita akan semakin lebar. Maka waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Dan sebaliknya, jika kita berjalan santai, maka langkah kaki kita akan lebih sempit sehingga waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Itulah yang dinamakan dengan waktu. Sehingga hubungannya dengan tenaga, ketika langkah kaki kita cepat atau setengah berlari, maka tenaga yang kita perlukan, tenaga yang kita butuhkan akan lebih besar. Berbeda jika kita berjalan santai, maka tenaga yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Nah, ketika kita akan bergerak, akankah kita menggunakan ruang yang luas atau sempit? Atau menggunakan waktu yang cepat, membutuhkan waktu yang cepat atau lambat? Membutuhkan tenaga yang kuat atau santai, mengalun? Nah, tentu akan sangat tergantung pada tujuan kita melakukan gerak tersebut. Jadi, gerak kita akan membutuhkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai dengan tujuan kita. Pada kesempatan kali ini kita itu membahas tentang gerak tari. Sebelumnya sudah dijelaskan gerak itu apa. Nah, sekarang kita pelajari tentang pengertian tari itu sendiri. Tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Itu salah satu pengertian tari menurut Sudarsono. Kesimpulannya, gerak tari merupakan gerak sehari-hari yang sudah mengalami perubahan atau stilasi dan penggarapan
atau distorsi, sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Jadi, gerak tari pun itu bisa sebagai wujud gerak sehari-hari kita. Contoh, berjalan tadi ya. Gerak tari juga bisa seperti orang berjalan, hanya saja gerakannya itu sudah mengalami perubahan dan penggarapan, sehingga gerak orang berjalan itu menjadi lebih ritmis, lebih indah pada saat dalam tarian. Dapat disimpulkan lagi, elemen dasar tari itu adalah gerak. Nah, sudah paham bukan hubungan antara ruang, waktu, dan tenaga? Terlebih dalam gerak tari. Jika tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada tenaga, berarti tidak ada gerak. Setuju? Selanjutnya, Ibu jelaskan tentang ruang, gerak, dan tenaga pada tari. Yang pertama adalah ruang. Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak. Apabila melakukan gerak di tempat tanpa berpindah, berarti gerak tersebut dilakukan di ruang pribadi. Dan apabila penari bergerak berpindah tempat, berarti penari tersebut bergerak di ruang umum. Yang kedua adalah waktu. Waktu pada tari berhubungan dengan cepat lambatnya gerak atau tempo. Sedangkan waktu yang dibutuhkan selama menari disebut dengan durasi. Yang ketiga, tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi yang pertama, intensitas. Intensitas ini berkaitan dengan kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah tenaga yang kita butuhkan pada saat kita menari. Jadi diingat ya, intensitas itu kata kuncinya adalah kuantitas atau jumlah tenaga yang kita butuhkan dalam tarian. Yang kedua adalah aksen atau tekanan, yaitu tenaga yang digunakan untuk gerakan-gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba atau dengan secara kontras. Yang ketiga adalah kualitas. Kualitas ini berkaitan dengan cara penggunaan tenaga. Sekian penjelasan singkat dari Ibu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jika nanti kalian masih menemukan kesulitan atau masih bingung tentang materi ini, bisa ditanyakan langsung pada Ibu melalui WhatsApp pribadi atau bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan selalu melaksanakan protokol kesehatan yang harus kita laksanakan, harus kita jalani dalam masa pandemi seperti ini. Ibu percaya kalian semua adalah generasi-generasi yang kuat dan bisa membuktikan bahwa kalian bisa melewati keadaan yang seperti ini dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.